Kita buat dosa lagi, noktah lagi, noktah lagi, noktah lagi. Lama-lama hati kita itu jadi hitam, jadi keras. Jasad ini ditumpangi oleh ruh. Ruh ini yang paling penting karena ruh inilah yang berasal dari sumber yang sama, yaitu ruhnya Allah. Setiap kali kita buat satu dosa, maka muncullah noktah hitam di dalam hati kita. Mengapa bisa muncul noktah hitam dalam hati kita? Karena jasad kita quote unquote merasa menyesal dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita buat dosa lagi, noktah lagi, noktah lagi, noktah lagi. Lama-lama hati kita itu jadi hitam, jadi keras. Ron kalau istilah dalam Qur'annya. Nah, ketika hati itu telah demikian kerasnya, kita ketika melakukan dosa, udah gak merasa melakukan dosa lagi. Nah ini. Tapi jangan lupa, walaupun hati kita itu udah mati, udah hitam seluruhnya, ruh kita masih kangen, masih rindu untuk balik mudik ke kampung asal kita, yaitu surga. Nah ini, itu sebabnya penjahat yang paling jahat sekalipun, ketika mereka kemudian jasadnya ini udah mati, hatinya udah mati, tapi ruhnya menjerit, ingin kembali ke jalan yang benar. Bahkan penjahat yang paling jahat sekalipun, Fir'aun sekalipun, ketika malaikat maut narik jiwanya, ruhnya. Jadi ruh itu kan ditarik dari ubun-ubun ya. Dia kan mulai dari kaki itu naik. Ketika ruhnya udah sampai leher, Fir'aun yang paling jahat sejahat-jahatnya mengatakan, aku beriman kepadamu Allah. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya kaum Bani Israel. Itu Fir'aun, men. Jadi ketika malaikat maut udah narik ruhnya, udah sampai sini, malaikat maut jadi bingung. Karena menurut SK, ini registrasinya calon penghuni itu neraka, bener gak? Sampai sini dia bilang beriman kepada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Tuhannya Nabi Israel, bener gak? Ketika malaikat maut lagi bingung, ini bagaimana ini registrasinya neraka nih, kok begini? Itu Jibril langsung turun. Diambil tanah dalam kisah. Kalau dibaca di hadisnya riwayat Tirmizi, diambil tanah dari dasar Laut Merah itu, kemudian disumpalkan ke mulutnya Fir'aun. Supaya apa? Nah itu malaikat maut nanya, Bril, kenapa Bril? Kata gitu. Maka Jibril mengatakan agar dia tidak mengatakan La ilaha illallah ketika dia udah sampai sini. Ini penting banget nih. Kenapa penting? Karena Jibril tahu kekuatan doa. Doa bisa merubah